Siapa sangka kisah cinta akan berakhir penuh air mata. Air mata bahagia ataupun air mata kesedihan yang mendalam. Yang kualami saat ini hanya air mata kesedihan yang tak pernah tahu kapan berhentinya. Mungkin hati ini tak pernah ikhlas untuk menerima kenyataan. Di pelabuhan inilah yang menjadi saksi bisu kisah cintaku. Aku tak pernah menyangka pertemuan dengannya di sini berakhir dengan perpisahan juga di sini. Perpisahan yang selalu kuingat dengan jelas. Aku selalu menunggunya di sini, berharap bahwa dia tidak betul tenggelam dalam lautan. Kisah cintaku begitu rumit dan penuh tangisan. Jika orang tuaku merestui hubunganku dengannya, dia tak akan pergi berkelana jauh. Dia tak akan menumpangi kapal feri, sebuah kapal yang menjadi traumanya sejak kecil. Dia tak banyak harta, bukan berarti kita akan hidup miskin selamanya. Kita bisa berusaha. Kita tak akan pernah minta bantuan apapun pada orang tuaku. Namun, orang tuaku tak pernah mempercayai ucapannya. Selalu menolaknya mentah-mentah. Dia tak pernah sedih. Dia selalu berusaha mengambil hati orang tuaku. Kita sering berjumpa di pelabuhan ini, duduk-duduk sambil menikmati matahari pagi hingga terbenam. Aku tak pernah bicara apapun pada orang tuaku. Jika aku pergi bersamanya, orang tuaku akan bersikeras memisahkan kami. Hingga tiba saatnya, orang tuaku tahu kalau aku sering bertemu dengannya di pelabuhan dan meminta dia untuk pergi. Dia boleh kembali padaku jika dia sudah sukses. Maka orang tuaku akan merestui kita. Dia benar-benar pergi berkelana ke kota seberang. Meski ku tahu dia sangat anti untuk tidak menumpangi kapal feri, dia melawan pula rasa traumanya demi meyakinkan hati orang tuaku, demi mendapatkan restu orang tuaku. Meski aku tak rela dia merantau jauh. Awalnya dia sering mengirimkanku surat setiap 2 pekan sekali. Namun 5 bulan berlalu, dia mengabariku kalau dia akan sibuk bekerja dan akan mengirimkan kabar kepadaku sebulan sekali. Aku selalu berusaha sabar menunggunya. Aku selalu berusaha membujuk hati orang tuaku. Dia selalu mengirimkan hadiah untukku, untuk keluargaku juga. Namun, hati orang tuaku masih belum bisa melunak. Berkali-kali, orang tuaku membujukku untuk menyetujui perjodohan. Tapi aku berusaha keras untuk menolak, dan masih dengan alasan yang sama. Aku hanya ingin menikah dengan orang yang aku cintai, dan dia yang sedang berjuang untukku. Bertahun-tahun lamanya, aku menunggu dengan sabar, dan sebuah kabar gembira datang kepadaku. Dia mengirimkan surat yang berisi dia akan datang ke rumahku untuk melamarku dan menikahiku. Aku senang bukan main. Aku begitu bahagia saat itu. Aku menunggunya di pelabuhan. Aku berdiri dan tersenyum lebar. Aku menggunakan gaun yang begitu cantik untuk menyambutnya. Karena aku yakin orang tuaku akan merestui kita sekarang. Namun, kedatangan penyelamat dan polisi membuatku bertanya-tanya. Polisi memberitahuku bahwa ada sebuah kapal feri yang tenggelam di laut ini. Sebuah sambaran yang begitu hebat pada hatiku. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Tangisku pecah saat itu.
pikiranku begitu negatif. Karena aku tahu dia tak bisa berenang. Dia akan ketakutan dan mati di sana. Saat itu rasanya hancur semua mimpi-mimpiku bersamanya. Dan setelah beberapa hari, polisi betul menemukan jasadnya, yang membuatku lemas dan sakit selama berminggu-minggu. Setelah keadaanku membaik, aku selalu menghabiskan waktuku di tepi pantai, berharap Tuhan mengembalikan dia untukku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Follow Instagram aku juga ya. Assalamualaikum.